Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengambilan keputusan dalam kondisi konflik atau game teori. Yang pertama, dalam dunia bisnis yang kompetitif kita tidak terlepas dari adanya persaingan dengan kompetitor. Yang kedua, jika pimpinan perusahaan melakukan perhitungan guna mengetahui apa yang akan dilakukan pesaing, maka perencanaan akan lebih mudah dan efektif. Contoh dalam upaya merebut pasar. Yang ketiga, pengalaman tentang tindakan seseorang pesaing akan memudahkan untuk meramalkan strategi apa yang akan digunakan. Yang keempat, jika informasi semacam itu tersedia dimungkinkan untuk memilih keputusan-keputusan yang memaksimumkan profit perusahaan setelah menghitung pengaruh yang dilakukan oleh tindakan lawan. Berbicara tentang historical background. Yang pertama, teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Yang kedua, teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari suatu persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Yang ketiga, kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permintaan disebut pemain atau players. Anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Teori permainan mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli matematika Prancis yang bernama Emile Borel pada tahun 1921. Kemudian John von Neumann dan Oskar Morgenstern mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Manfaat teori permainan. Yang pertama, mengembangkan suatu kerangka untuk analisa pengambilan keputusan dalam situasi persaingan atau kerjasama. Yang kedua, menguraikan metode kuantitatif yang sistematik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, memberi gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan atau konflik seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi. Ketentuan-ketentuan dasar dalam teori permainan. Yang pertama, dari contoh tabel matriks payoff atau matriks permainan di atas dapat dijelaskan beberapa ketentuan dasar yang terpenting dalam teori permainan, yakni angka-angka dalam matriks payoff atau matriks permainan menunjukkan hasil dari strategi permainan yang berbeda. Dalam permainan dua pemain jumlah 0 ini, bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan negatif merupakan kerugian dari pemain kolom. Yang kedua, anggapan yang digunakan adalah bahwa suatu strategi tidak dapat dirusak oleh pesaing atau faktor lain. Yang ketiga, suatu strategi dikatakan dominan bila setiap payoff dalam strategi adalah superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Contoh, dalam permainan di atas untuk perusahaan A, strategi harga S1 didominasi oleh strategi 2. Suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan pesaingnya. Tujuan model permainan adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain. Untuk lebih mendalami pengambilan keputusan saat terjadi konflik menggunakan game teori, di sini kami menyajikan salah satu contoh kasus dalam bentuk video berikut ini. Pan, silakan duduk. Ya bos, berapa bos? Gimana nih Pan? Awal tahun showroom udah sepi aja. Kira-kira apa nih penyebabnya? Ya begitu bos. Awal tahun sepi habis pada liburan, duit udah pada habis. Ya terus juga mobil baru juga udah banyak yang keren bos. Kayak fiturnya ini itunya bagus. Ya second mah ya begitulah. Terus apa nih rencana lu buat nanggulangi masalah ini? Apalagi stok showroom masih banyak kok. Jadi gini bos, gua ngusulin ada 3 nih. Ada 3 strategi. Yang pertama sih harga murah, terus prospeknya nanti gimana, harga sedang, prospeknya gimana. Yang ketiga sih ada harga tinggi bos, nanti gimana prospeknya juga. Ya begitu biar gak kalah sama yang lain bos, sama showroom-showroom lain. Gitu aja sih kalau gua mah bos. Oke deh Pan, kalau kayak begitu gue bantu pantau ya dari jauh. Tapi ini lu harus lebih bisa nih ya dari showroom yang depan nih ya. Pokoknya harus kejual bulan ini.
Jangan sampai kalah lo sama showroom depan, oke? Siap bos, pokoknya langsung gue laksanain bos. Yaudah deh Pan, silahkan keluar deh. Udah selesai nih meetingnya. Mumet. Awal tahun seret juga ya penjualan. Bil, sini Bil. Ya bos, ada apa bos? Sini, gua mau ngobrol dulu. Aduh. Oh siap bos. Ada apa nih bos? Kagak, ini gua bingung. Kenapa ya? Kok penjualan susah banget ya awal tahun ini? Ada masalah apa ya kalau boleh tahu? Iya bos, gue juga ngerasain ini bulan ini kenapa ya? Nah itu dia. Coba menurut lu gimana nih dari sisi marketing? Dengan susahnya jual mobil ini. Gue lihat-lihat tuh yang showroom depan ya ada sedikit pergerakan tapi ya biasa aja sih. Iya bos, di showroom depan juga udah mulai gerak ya. Kita harus punya strategi juga nih bos. Gue sih udah mikirin beberapa strategi. Apaan tuh kalau boleh tahu? Lu udah punya strategi sendiri? Kalau dari gue sih ada mau nerapin dari sisi harga sih bos. Dimana gue mau nerapin harga murah sama harga mahal nih bos. Gimana nih prospeknya ke depannya? Apakah bagus? Kita lihat dulu aja. Oh, kalau strategi lu ada dua opsi dengan harga jual yang murah dan mahal, oh ya udah sih bisa aja. Yang penting mah stok kita yang ada ini biar kita keluar dulu lah. Maksudnya biar kita modal kita itu bisa muter, gak di stok unit yang ini aja. Kita gas aja, pokoknya ya. Ya bos, kita gas ini strategi ini dulu. Gue juga bakal berusaha semaksimal mungkin lah buat kita ngabisin stok dulu ini, buat kita muter dulu duit ya. Nah, mantep tuh. Nah, kita gas lah pokoknya terobosan kita ya. Jangan mau kalah, pokoknya main depan ya, Bil ya. Kita gas pokoknya. Siap bos. Ya udah gue lanjut ngerjain kerjaan gue dulu ya bos. Oh yaudah, lu lanjut lagi lah pokoknya. Two person zero sum game. Ada dua jenis persoalan two person zero sum game yang biasa dijumpai. Jenis pertama strategi murni dan kedua mixed strategi game. Yang pertama strategi murni atau pure strategi game. Dalam strategi murni, strategi optimal untuk setiap pemain adalah dengan menggunakan strategi tunggal melalui aplikasi kriteria maksimum dan kriteria minimax. Nilai yang dicapai harus merupakan maksimum dari minimax baris dan minimax kolom. Titik ini dikenal sebagai titik pelana. Solusi permasalahan teori permainan. Yang pertama, strategi campuran mixed strategi menyelesaikan masalah dengan strategi campuran dilakukan apabila strategi murni yang digunakan belum mampu menyelesaikan masalah permainan dan belum mampu memberikan pilihan strategi yang optimal bagi masing-masing pemain atau perusahaan. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran atau lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil optimal. Dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama yaitu Razak Auto 99 dan HY Motor. Selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari bangsa pasar yang ada yaitu pasar mobil bekas. Untuk keperluan tersebut, Razak Auto 99 menggandakan dua strategi dan HY Motor menggunakan 3 macam strategi dan hasilnya terlihat pada tabel berikut. Dari kasus di atas, bagaimana strategi yang harus digunakan oleh masing-masing pemain atau perusahaan agar masing-masing mendapatkan hasil optimal kalau keuntungan tersebut besar dan kalau harus rugi maka kerugian tersebut adalah paling kecil. Mari kita jawab. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bagi pemain baris akan menggunakan aturan maksimin dan pemain kolom akan menggunakan aturan minimax. Langkah pertama, untuk pemain baris Razak Auto 99, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Atau baris 1 nilai terkecilnya 1 dan baris 2 nilai terkecilnya 4. Selanjutnya, dari dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar, yakni nilai 4. Langkah 2, untuk pemain kolom, HY Motor pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom, atau kolom 1 nilai terbesarnya 8, kolom 2 nilai terbesarnya 9, dan kolom 3 nilai terbesarnya 4. Selanjutnya, dari 3 nilai tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B, yakni nilai 4, atau rugi yang paling kecil. Langkah 3, karena pilihan pemain baris Razak Auto 99 dan pemain kolom HY Motor sudah sama, yakni masing-masing memilih nilai 4, maka permainan ini sudah dapat dikatakan optimal, sudah ditemukan nilai permainan atau saddle point yang sama.
Hasil optimal di atas di mana masing-masing pemain memilih nilai 4 mengandung arti bahwa pemain Razak Auto 99 meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun Razak Auto 99 hanya akan mendapat keuntungan maksimal sebesar 4 bila ia menggunakan strategi harga mahal strategi 2, sedangkan pemain HY Motor meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya adalah sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik bagi HY Motor adalah sebesar 4. Dan itu bisa diperoleh dengan merespon strategi yang digunakan Razak Auto 99 dengan juga menerapkan strategi harga mahal strategi 3.